Ketemu lagi di Belajar Bareng Phoebe. Jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tips-tips untuk merawat kulit kering supaya bisa glowing. Yuk kita cari tahu skincare rutin apa aja sih yang ideal untuk kulit kering. Nah, aku pribadi punya kulit yang kering. Nah, biasanya kulit yang kering ini ditandai dengan rasa yang nggak nyaman, ketarik, dan rentan dengan kulit yang pecah-pecah, kasar, dan juga mengelupas. Nah, biasanya juga kulit kering ini kekurangan kadar minyak sebagai faktor natural glow yang kadang bikin kulit kering ini juga terlihat kusam. Nah, mungkin kita tuh sudah sering pakai moisturizer dengan baik, tapi nggak cukup untuk melembabkan kulit kering kita gitu loh. Jadi kali ini kita akan membahas cara meningkatkan kelembapan dan menjaga supaya kelembapan itu awet dan maksimal di kulit kering kita. Pertama-tama ada baiknya untuk kita mempelajari mengenai jenis-jenis agen pelembab dan cara bekerjanya. Yang pertama ada yang namanya humectant. Jadi humectant ini cara kerjanya seperti magnet. Dia menarik kadar air dari dalam lapisan kulit dan dari lingkungan untuk masuk ke dalam kulit agar mampu menghidrasi stratum corneum. Nah, kandungan yang bersifat humectant contohnya ada beta-glucan, ada sodium hyaluronat, ada uric acid, kemudian ada urea, ada butyrene glycol, dan gliserin. Nah, jenis agen pelembab yang kedua ada yang namanya occlusive. Jadi occlusive ini cara bekerjanya dengan trap moisture. Jadi dia itu melapisi kulit, menciptakan sebuah lapisan di permukaan kulit supaya kelembapan itu tidak menguap keluar. Nah, ada lagi yang namanya emollient. Jadi emollient ini cara kerjanya dengan mengisi gap-gap kulit atau keretakan pada kulit dengan butiran-butiran minyak. Nah, kandungan-kandungan yang bersifat emollient dan juga occlusive yaitu seperti shea butter, ceramides, squalane, dimethicone, dan masih banyak lagi. Mungkin selama ini kita nggak berhasil mempertahankan kelembapan pada kulit kering karena tanpa sadar kita itu misalnya hanya memakai produk yang bersifat humectant aja tanpa diikuti produk-produk yang bersifat emollient dan occlusive untuk mengunci kelembapan yang sudah ditarik oleh humectant tersebut gitu. Karena ada baiknya juga kalau kita memakai produk humectant yang kemudian di layer dengan produk yang punya sifat occlusive dan emollient sehingga kelembapan pada kulit kering itu lebih efektif dan maksimal. Yuk sekarang kita intip aja rekomendasi produk-produk skincare rutin yang memadukan jenis-jenis agen pelembab seperti humectant, occlusive, dan emollient. Yang pertama ada oil based cleanser. Jadi menurutku major key, kunci utama untuk kulit yang sehat itu harus double cleansing. Nah, untuk oil based cleanser sendiri dibagi menjadi dua. Ada cleansing oil yang bentuknya cairan atau liquid, kemudian ada cleansing balm yang bentuknya padat atau buttery. Nah, biasanya yang suka make up, memang cleansing balm ini lebih efektif untuk membersihkan make up. Nah, bagi kita yang cuma di rumah aja dan pakai sunscreen, cleansing oil ini udah cukup banget untuk membersihkan wajah. Nah, karena double cleansing, biasanya habis oil based cleanser kita harus lanjut ke face wash. Nanti kan kita lanjut ke face wash. Nah, sementara untuk rekomendasi oil based cleanser, cleansing oil yaitu Shu Uemura Skin Purifier. Ini menurutku salah satu favorit kulit kering karena dia ini non drying dan benar hydrating feels-nya di kulit. Kemudian untuk cleansing balm ada Gentle Hour nih rekomendasiku karena dia ini salah satu yang juga non drying dan gampang diemulsify sehingga gampang dibilas dan sama sekali nggak bikin kulit ketarik. Jadi step kedua setelah oil based cleanser kita wajib melanjutkan ke face wash. Gunanya apa sih kita pakai face wash lagi ini? Yaitu untuk membersihkan residu dari oil based cleanser yang kita pakai tadi. Nah, untuk face wash sendiri kalau bisa pilih yang feelsnya hydrating di kulit. Salah satunya yang aku rekomendasikan yaitu dari Hil, yaitu Honey I Do. Ini salah satu favoritku karena dia ini sangat-sangat dry skin friendly. Dia sifatnya soothing dan juga nggak bikin kulit ini terasa ketarik dan keset, jadi memang feelsnya hydrating banget.
Yang ketiga adalah hydrating toner. Jadi gunanya hydrating toner itu untuk mengembalikan kelembapan dan menyeimbangkan pH kulit kita lagi setelah double cleansing tadi. Dan memang kalau hydrating toner itu kebanyakan teksturnya cair ya, liquid, dan memang kebanyakan bersifat humectant. Nah, untuk kulit kering, rekomendasi hydrating toner favoritku yaitu dari Avoskin Your Skin Bay ini. Ini salah satu favorit banget karena dia merupakan hydrating toner yang minimal ingredients, dan untuk kulit kering pun atau sensitif pun ini aman. Hidrasinya juga nampol dan dia juga bikin kelembapan ini sangat awet. Yang keempat yaitu serum. Jadi serum ini memang produk yang punya formula concentrated karena memang dia ini langsung menargetkan pada skin concern yang pada topik ini yaitu kulit kering. Nah, aku punya rekomendasi serum untuk kulit kering yaitu dari Unique, ada beta-glucan dan juga noni light to oil. Jadi si beta-glucan power serum ini dia itu punya kandungan humectant dari beta-glucan, kemudian hyaluronic acid, sodium hyaluronat, yang selain untuk melembabkan, dia juga bagus banget untuk menjaga skin barrier kita karena ada ceramesnya juga. Step berikutnya adalah moisturizer. Jadi menurutku memang step moisturizer ini juga sangat penting ya, karena dia itu gunanya untuk mengunci kelembapan dari skincare yang tadi kita pakai. Nah, kalau kulit kering biasanya sih lebih prefer ke yang teksturnya krim atau dengan formula yang rich. Karena dengan formula yang rich itu dia akan lebih awet, tahan lama gitu kelembapannya. Nah, untuk rekomendasi moisturizer yang dry skin friendly, aku ada dua produk. Yang pertama yaitu adalah Unique Beta-Glucan Moisturizer. Jadi ini salah satu favoritku karena sudah habis satu tube sebenarnya. Dia ini feelsnya lebih ke humectant dan emollient. Jadi selain untuk menarik kadar air, dia juga trap moisture tersebut sehingga tidak gampang menguap. Yang kedua yaitu dari Something, yaitu Ceramic Skin Savior. Dia ini lebih bagus untuk menjaga skin barrier bagi kulit kering atau yang memang lagi sensitif karena dia ada ceramesnya juga. Dan untuk teksturnya dia memang enak dipakai untuk pagi atau siang bagi kulit kering, tapi kalau untuk kelembapannya gak kalah maksimal juga. Kemudian kita masuk ke step sunscreen. Nah, menurutku kita yang punya kulit kering ini lebih mudah terlihat keriput, fine lines, dan wrinklesnya. Dan menurutku memang sunscreen ini salah satu kunci anti-aging yang paling ampuh ya. Makanya kita nggak boleh sama sekali lupa pakai sunscreen kalau siang. Kalau kulitnya kering, biasanya lebih prefer sesuatu yang chemical atau hybrid, tapi tetap dengan tekstur yang ringan dan punya formula yang melembabkan di kulit. Nah, salah satu rekomendasi sunscreen untuk kulit kering bersifat hybrid yaitu dari La Coco. Menurutku ini adalah sunscreen yang punya tekstur lightweight tapi juga hydrating banget di kulit. Jadi somehow kita itu skip moisturizer langsung sunscreen La Coco aja udah oke. Dia ini ada squalane-nya. Ini salah satu occlusive emollient yang baik untuk kulit kering. Kemudian ada licorice-nya itu untuk mencerahkan kulit. Jadi, selain basic skincare rutin, alangkah baiknya kalau kulit kita ini juga diberi perawatan ekstra beberapa kali dalam seminggu untuk meningkatkan kelembapan dan menjaga kesehatan kulit kita. Nah, yang pertama ada yang namanya eksfoliasi. Jangan salah ya kalau kalian berpikir kalau kulit kering itu nggak boleh eksfoliasi karena takut tambah kering. Itu benar-benar salah pemikiran ya, karena dengan eksfoliasi yang rutin beberapa kali dalam seminggu, misalnya 2-3 kali seminggu dulu bolehlah untuk pemula. Itu gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati supaya nanti skincare yang kita pakai itu akan menyerap dengan sempurna. Nah, kalau untuk kulit kering biasanya lebih bersahabat dengan yang namanya AHA karena AHA ini water soluble. Untuk rekomendasi produk toner yang mengandung AHA yang menurutku juga dry skin friendly dan bagus untuk pemula yaitu dari Herbal Moonlight Glow AHA Toner ini. Dia bagus banget buat kulit kering karena dia ini menurutku cukup gentle ya, jadi nggak bikin kulit itu drying meskipun kulitmu dry yang sensitif. Kemudian ada juga kalau kamu mau pakai yang bentuk serum yaitu dari White Lab. Dia ini juga ada AHA-nya 5% tapi dia menurutku termasuk gentle ya karena AHA yang dia pakai ini dia pakai mandelic acid.
Selanjutnya ada face mist. Jadi sebenarnya face mist ini juga salah satu essentials product buat kulit kering karena dia ini cukup cepat ya kalau memberikan hydration, karena tinggal semprot aja sudah kelar nih dan bisa kalian bawa-bawa, traveling friendly banget. Nah, salah satu produk favoritku untuk kulit kering yaitu dari Sukin. Karena Sukin ini dia ada kandungan rose waternya, chamomile, dan juga glycerin yang bagus banget untuk humectan ya. Jadi ini memang kandungannya bersifat humectan. Seperti hydrating toner sih, cuman dia disemprot. Jadi kamu bisa nyemprot mukamu selama lagi kering, kapanpun kering bisa kalian semprot pakai face mist ini. Kemudian essence. Jadi bagi kalian yang mau tahu rahasia glowing ala K-beauty, salah satunya adalah essence ini. Jadi menurutku essence sendiri ini adalah hydration booster yang cukup nampol untuk kulit kering. Untuk pemakainya sendiri bisa kalian pakai setelah hydrating toner dan sebelum serum. Karena menurutku memang dia ini untuk formulanya cukup concentrated ya, langsung ke permasalahan kulit juga. Nah, essence sendiri ini bisa dipakai setiap hari ya, kabar gembiranya. Jadi bisa kalian pakai pagi, malam, setiap hari. Untuk rekomendasi produk essence, salah satu yang aku suka yaitu dari Cosrx, yaitu Advanced Snail 96 ini. Jadi memang dia kandungannya ada snail mucin 96% yang memang concentrated banget. Kalau dari aku sendiri, dia ini oke banget untuk memperbaiki skin tekstur kulit kering yang kadang suka mengelupas atau kasar. Dan untuk kelembapannya pun dia sangat oke. Dan dia sama sekali nggak ngambang di permukaan kulit dan gampang diratakan. Sheet mask. Jadi sheet mask ini juga salah satu andalan bagi kulit kering karena dia ini bisa meningkatkan kelembapan pada kulit, terutama misalnya kalian lagi sensitif. Nah, untuk sheet mask sendiri sebenarnya boleh banget kok kalau dipakai setiap hari, tapi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalnya seminggu 3-4 kali butuhnya, ya udah pakai aja segitu, nggak usah tiap hari. Salah satu rekomendasi sheet mask yang aku suka yaitu dari Epure, namanya Cica Face Sheet Mask. Selain untuk melembabkan, dia ini juga oke banget untuk menenangkan kulit karena ada Centella asiaticanya, itu bagus banget untuk kulit kering, terutama bagi kulit kering yang memang lagi parah banget, lagi kronis yang sampai mengelupas. Ini bisa jadi andalan kalian. Face oil. Jadi untuk kondisi kulit kering yang memang lagi kronis banget, face oil ini bisa jadi penolong dan memang salah satu andalanku dalam skincare rutin. Jadi face oil ini karena dia occlusive emollient, dia dapat mengunci kelembapan, terutama kalau kita pakai malam itu bisa tahan sampai paginya. Nah, untuk produk face oil kesukaan aku yaitu dari The Bed Box, yaitu Rose Drop. Jadi dia ini dengan tekstur yang ringan semacam dry oil, itu gampang banget kalau kalian mau pakai, gampang banget diaplikasikan. Bisa banget kalian pakainya setelah moisturizer atau mau di mix dengan moisturizer pun juga oke. Jadi menurutku dengan menggabungkan face oil dengan moisturizer itu adalah kombinasi yang baik karena kita semacam menggabungkan humectan dan occlusive dan juga emollient, ya kan? Jadi lebih bisa menjaga kelembapan lebih maksimal. Nah, untuk face oil sendiri bisa kalian pakai setiap hari. Silakan kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Sleeping mask. Jadi bagi yang kulitnya kering sebenarnya pasti udah familiar ya sama sleeping mask, karena sleeping mask ini juga sebenarnya bisa buat ganti moisturizer kamu. Tapi kalau untukku pribadi sebenarnya sleeping mask ini sebenarnya oke aja sih kalau kalian mau pakai setiap hari sebagai ganti moisturizer. Tapi silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kulit. Kalau misalnya mau seminggu dipakainya 2-3 kali pun itu nggak masalah ya. Dan salah satu rekomendasi produk sleeping mask yang punya formula untuk kulit kering dan punya tekstur yang ringan yaitu dari La Coco Watermelon Sleeping Mask ini. Sebenarnya kalian bisa skip moisturizer dan langsung pakai sleeping mask ini aja sudah oke, karena dia ini sifatnya occlusive emollient yang bisa mengunci kelembapan dan bisa menjaga kelembapan kalian itu sampai pagi kalau pakainya malam. Nah, yuk mari kita ingat-ingat kembali dan rangkum apa aja yang udah kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, kita udah belajar cara merawat kulit kering yang tujuannya untuk meningkatkan kelembapan dan juga menjaga agar kelembapan ini nggak mudah menguap dan tetap berada di lapisan kulit. Kemudian kita juga sudah mengetahui mengenai beberapa jenis agen pelembab, yaitu ada humectan, occlusive, dan juga emollient. Humectan yang cara bekerjanya dengan menarik kadar air dan kandungan yang bersifat humectan adalah beta-glukan, hyaluronic acid, dan juga glycerin. Kemudian ada emollient dan occlusive yang cara bekerjanya dengan
strapping moisturizer dengan membuat lapisan di permukaan kulit dan juga melembutkan permukaan kulit dengan mengisinya dengan butiran-butiran minyak yang terdiri dari ceramides, shea butter, squalane, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk skincare rutinnya juga kita harus banget double cleansing ya. Yang pertama yaitu menggunakan oil based cleanser yang bisa kalian gunakan dengan tipe cleansing oil dan juga cleansing balm yang kemudian harus banget diikuti dengan face wash untuk membersihkan residu-residu dari oil based cleanser tersebut. Kemudian dilanjut dengan hydrating toner yang gunanya untuk mengembalikan kelembapan kulit dan menjaga pH kulit kita tadi habis pakai face wash, jadi supaya kembali lagi asam kulitnya. Kemudian setelah hydrating toner lanjut deh ke serum. Serum ini bisa kalian sesuaikan berdasarkan kebutuhan kulit kalian karena memang kandungannya yang concentrated, dan cari yang ada kandungan humectant, oklusif dan juga emolientnya supaya komplit untuk kulit. Kemudian habis serum kita lanjut ke moisturizer. Ini juga salah satu step terpenting karena dengan moisturizer itulah kunci untuk menjaga agar skincare yang kita pakai tadi itu terkunci dengan baik. Kemudian jangan lupa kalau pagi harus banget pakai sunscreen. Sunscreen itu juga merupakan salah satu kunci untuk anti-aging. Nah, untuk skincare tambahan seperti face oil, face mist, kemudian essence, sheet mask, dan juga sleeping mask ini juga bagus banget untuk mendukung agar kulit kering kalian itu lembabnya lebih awet dan untuk memberikan efek glowing yang lebih maksimal. Dan jangan lupa juga untuk eksfoliasi ya, karena eksfoliasi ini bagus banget untuk mengangkat dead skin cells supaya skincare yang kalian pakai itu menyerapnya juga lebih sempurna. Dan untuk kulit kering pakailah AHA terutama dengan kandungan yang matte dulu ya, terutama bagi yang pemula. Kemudian kenapa harus pilih AHA? Karena AHA itu water soluble, jadi lebih oke untuk yang kulitnya kering. Nah, demikian rekomendasi beberapa skincare rutin yang hopefully berguna banget untuk mendukung skin barrier kalian, terutama yang kulit kering, untuk menjaga kelembapan dan meningkatkan kelembapan yang lebih maksimal lagi. Nah, untuk hasil kita juga harus sabar dan juga rutin pakainya ya, karena nggak ada yang instan. Nah, kalau kalian ada tips and trik tambahan, silakan share di kolom komentar. Sampai jumpa!